Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah azanallahu wa iyyakum, baik hadirin jamaah Masjid Al-Furqan Jalan Jurang Bandung ataupun para pendengar Roja, baik Roja Cilengsi, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Berau, Albayan Cianjur, dan Radio Rai Padang, atau radio lainnya yang juga ikut menyiarkan siaran ini, juga para pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, juga yang mendengarkan melalui streaming radio manapun. A'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian Kitab Tauhid yang pada hari Jumat yang lalu kita sudah selesai membahas bab khauf. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. Bab ini berbicara tentang tawakal. Apabila seseorang hanya merasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, ini lanjutan dari bab kemarin, maka pasti dia hanya akan i'timad kepada Allah. I'timad itu bersandar, menyandarkan dirinya kepada Allah, baik ketika akan meraih sesuatu yang dia inginkan atau ketika ikhtiar menghilangkan hal yang tidak dia sukai yang sedang menimpa dirinya. Dia hanya akan menyandarkan hal itu kepada Allah yang ditakutinya dan tidak akan pernah bersandar kepada selain Allah. Dan itulah hakikat dari tawakal. Oleh karena itu, definisi atau ta'rif dari tawakal adalah huwal i'timadu 'ala Allah subhanahu wa ta'ala fi jalmil matlub wa zawalil makruh ma'a fi'lil asbabil ma'dhuni fiha wa hadha aqrabut ta'rif. Tawakal adalah bersandar
menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik ketika meraih hal yang dia inginkan ataupun ketika berusaha menghilangkan hal yang tidak dia sukai yang sedang menimpa dirinya, dengan disertai ikhtiar melakukan sebab-sebab yang diizinkan oleh syariat dalam perkara itu. Dan ini ta'rif yang lebih mencakup. Dari ta'rif atau definisi tawakal ini, maka di dalam tawakal wajib terkandung dua hal. Pertama, i'timad kepada Allah dengan i'timad yang benar dan hakiki. I'timad artinya bersandar, menyandarkan seluruh perkara kita, masalah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, melakukan ikhtiar yang menjadi sebab-sebab teraihnya apa yang kita inginkan tersebut. Kenapa kita menyandarkan seluruh permasalahan kepada Allah Azza wa Jalla? Sebab hanya Allah satu-satunya yang mengurus seluruh urusan, yang mengatur seluruh kehidupan, yang menetapkan segala macam ketetapan, yang memberi manfaat dan memberi madarat, yang menghilangkan madarat atau juga menghilangkan manfaat dari sesuatu atau dari seseorang. Semua itu hanya Allah Azza wa Jalla. Karena itulah maka sikap seorang mukmin yang mengetahui hal tersebut pasti akan menyandarkan seluruh urusan kepada Allah Azza wa Jalla dengan penyandaran yang sebenarnya yang kuat, tapi juga disertai dengan melakukan ikhtiar yang merupakan sebab-sebab teraihnya apa yang kita inginkan, atau ikhtiar yang menjadi sebab-sebab hilangnya perkara yang memang ingin dihilangkan dari diri kita yang sedang kita alami. Itu melakukan ikhtiar sebagai sebab yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala karena hikmahnya, karena bijaksananya, karena ilmunya selalu menetapkan antara sebab dengan akibat dan keterkaitan antara sebab dan akibat. Allah Subhanahu wa ta'ala umpamanya yang menurunkan penyakit, dan Allah Subhanahu wa ta'ala pula yang mencabut penyakit itu dari seseorang. Tapi baik Allah memberikan penyakit ataupun menghilangkan penyakit, Allah ciptakan sebab. Kenapa sebabnya orang itu diberi penyakit? Dan kenapa sebabnya orang itu dihilangkan penyakit dari dirinya? Salah satu sebab yang Allah tetapkan untuk menghilangkan penyakit adalah obat. Allah telah menetapkan adanya obat bagi semua penyakit. Ada yang tahu, ada yang tidak. Sebagaimana kata Nabi SAW, lam yunzilillahu da'an illa anzala lahu shifaan, yakni dawa alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Kata Rasul SAW, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan pula obat bagi penyakit itu. Ada yang tahu, ada juga yang tidak tahu tentang obat bagi penyakit tersebut. Jadi yang memberi penyakit Allah, yang menyembuhkan Allah. Tapi untuk memberikan kesembuhan, Allah menurunkan sebab bagi kesembuhan itu, dan sebab itu adalah obat. Dan manusia harus ikhtiar
melakukan upaya penyembuhan dari penyakitnya tersebut dengan apa? Dengan berobat, dengan obat-obat yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hal itu. Dalam hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yadha da'an illa wada'a lahu dawa'an aw shifaan illa da'an wahidan." Qalu ya Rasulullah wa ma hu? Qal al-haram. Sesungguhnya Allah tidaklah menetapkan satu penyakit kecuali Allah juga menetapkan obat bagi penyakit itu. Kecuali satu penyakit yang tidak Allah turunkan obatnya. Lalu para sahabat bertanya, apakah itu? Yaitu ketuaan, yaitu pikun. Kalau itu tidak ada obatnya. Kalau sudah tua nggak bisa menjadi muda lagi. Kalau sudah pikun nggak bisa kembali menjadi fresh, segar lagi ingatannya seperti ketika muda. Tidak. Jadi semua penyakit, baik penyakit lahir, termasuk juga penyakit batin. Makanya dikatakan wa hadza ya'ummu da'al qalbi war ruh wal badan. Dan ini mencakup baik penyakit hati, penyakit ruhani dan penyakit badan. Oleh karena itulah maka kita semua juga disyariatkan untuk melakukan ikhtiar sebagai sebab teraihnya apa yang kita inginkan. Dan ikhtiar termasuk bagian yang tak terpisahkan dari tawakal. Jadi orang yang tawakal tetapi tidak disertai dengan ikhtiar, maka pada hakikatnya dia bukanlah tawakal. Tawakal harus mencakup dua. Pertama, bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, menyerahkan semua hasil kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, ikhtiar, berusaha melakukan upaya-upaya untuk meraih apa yang kita inginkan atau untuk menghilangkan apa yang tidak kita sukai yang sedang menimpa kita, dan ikhtiar itu menjadi sebab teraihnya apa yang kita inginkan tersebut. Dua-duanya itu harus balance, dua-duanya harus imbang, dua-duanya harus ada dan harus kuat. Maka siapa orang yang lebih banyak i'timad atau bersandar kepada sebab, maka berkuranglah tawakalnya kepada Allah Azza wa Jalla. Seolah-olah Allah itu hanya menjadikan sebab saja dalam meraih apa yang diinginkan dan atau menghilangkan apa yang tidak diinginkan yang sedang menimpa kita, dengan melupakan kekuasaan Allah Azza wa Jalla dalam mengatur seluruh kehidupan dalam kehidupan kita di alam jagat raya ini. Ini keliru, itu juga bukan tawakal. Hanya ikhtiar, berusaha tanpa ada penisbatan menyandarkan semua hasil kepada Allah, tanpa berdoa kepada Allah, tanpa meminta kepada Allah pertolongan untuk dilancarkan dalam ikhtiarnya tersebut, maka itu bukanlah tawakal. Kita tidak boleh bersandar kepada skill kita dalam menangani satu masalah. Umpamanya ada sebuah pekerjaan, kita ahlinya di bidang pekerjaan itu, peralatan semuanya lengkap, siap, modern. Tim yang menangani pekerjaan itu juga adalah orang-orang ahli yang sudah berpengalaman. Pendanaan seluruhnya siap, ya. Lalu dengan seluruh potensi yang kita miliki ini, kita yakin akan sukses 100% berhasil, sehingga tidak perlu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla.
Tidak perlu umpamanya minta agar Allah meringankan, mengentengkan dan menggampangkan, memudahkan urusan kita. Tidak merasa perlu umpamanya untuk meminta kekuatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini berarti hanya bersandar kepada sebab, tapi tidak bertawakal bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Apa akibatnya? Akibatnya banyak hal di luar dugaan, di luar prediksi dia, di luar estimasi dia, di luar perkiraan dia. Tiba-tiba saja umpamanya anggota tim yang ahli ini diberi mencret oleh Allah Azza wa Jalla sehingga dia tidak bisa ikut terlibat, padahal dia tenaga inti. Tiba-tiba ada salah satu anggota keluarga tim inti ini umpamanya yang meninggal dan dia harus ikut mengurus, tidak bisa ikut. Tiba-tiba saja ada kebijakan orang berwenang di tempat itu yang merubah beberapa aturan dalam pekerjaan itu. Tiba-tiba banyak hal di luar dugaan. Kalau apa? Kalau kita hanya menyandarkan kepada asbab, kepada sebab, maka tidak boleh. Sebaliknya, siapa orang yang menyandarkan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa melakukan sebab, tanpa ikhtiar, tanpa usaha, tanpa perjuangan, maka dia telah menuduh Allah seolah-olah Allah itu tidak hikmah. Salah satu di antara hikmah Allah adalah Allah telah menjadikan segala sesuatu sebab. Allah telah menjadikan sebab terhadap segala sesuatu. Orang yang sakit mau sembuh, ya, Allah sudah tetapkan sebabnya, bagaimana caranya agar dia sembuh. Baik berobat dengan obat yang syar'i walaupun tidak masuk akal, asal syar'i ada tuntunan syariatnya boleh dilakukan. Seperti dengan berdoa, dengan meruqyah, ya, dengan umpamanya beberapa cara yang dilaksanakan oleh Nabi atau oleh para sahabat yang diketahui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dengan cara berobat yang hissi. Hissi itu yang empiris, yang ilmiah, yang masuk akal, yang berdasarkan hasil eksperimen, hasil penelitian dan sudah terbukti bisa menyembuhkan. Nah, itu termasuk sebab yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak melakukan sebab itu, jangan berharap dia bisa sembuh dari sakitnya. Dia tidak berobat secara syar'i, dia tidak berobat secara hissi, maka jangan berharap kesembuhan akan cepat dia raih dari sakitnya tersebut. Karena apa? Karena dia tidak melakukan ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya kesembuhan tersebut. Oleh karena itu, orang yang hanya bersandar kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar yang menjadi sebab, orang itu telah menuduh Allah dengan tuduhan yang tidak layak dituduhkan kepada Allah, yaitu seolah-olah Allah itu tidak hikmah. Dan salah satu di antara hikmah Allah, Allah telah menjadikan sebab bagi segala sesuatu. Sakit ada sebabnya, sembuh ada sebabnya, pintar ada sebabnya, bodoh ada sebabnya, kaya ada sebabnya, miskin juga ada sebabnya. Apa yang menjadi penyebab pintar? Belajar dengan giat, menjauhi maksiat untuk mengasah otak agar dan hati jiwa kita agar lebih tajam di dalam membedah segala macam ilmu, segala macam masalah. Maka siapa yang ingin pintar hanya dengan berdoa, ya Allah pintarkan saya bahasa Arab, pintarkan saya bahasa Arab. Tiap sholat begitu, tiap saum begitu, setiap malam begitu, setiap safar di tempat-tempat yang diijabah doa, ya Allah pintarkan saya dalam bahasa Arab. Tapi belajar tidak.
Dia hanya bersandar kepada Allah tapi tidak melakukan apa yang Allah perintahkan, yaitu melakukan ikhtiar yang menjadi sebab. Jadi pintar ada sebabnya, kaya ada sebabnya, yaitu bekerja secara giat. Kalau penyebab syar'i agar menjadi kaya harus banyak infak, banyak sedekah, harus banyak menolong orang. Allah akan mudahkan rizkinya bagi dia. Tapi kalau umpamanya ingin kaya tapi melakukan sebab-sebab yang bertolak belakang dengan apa yang Allah tetapkan, ingin kaya, zakatnya enggak keluar, infak sedekahnya enggak keluar, pelit dia, bakhil dia gitu ya, maka jangan berharap dia akan kaya. Jadi kaya ada sebab, sehat ada sebab, pintar ada sebab, dan sebaliknya semuanya ada sebab. Dan itu salah satu di antara hikmah Allah, dan Allah mengaitkan secara erat antara sebab dan akibat. Siapa orang yang rajin untuk belajar, dia akan pintar. Siapa orang yang giat berdoa, berusaha, bekerja, dia akan kaya. Siapa orang yang selalu menjaga pola makan, pola hidup, berolahraga secara cukup dengan cara olahraga yang tidak melanggar syariat, maka dia akan sehat. Yang melanggar itu makan semaunya, pola hidup asal-asalan gitu ya, maka dia akan terkena penyakit. Siapa orang yang tidak belajar, dia kerjanya leha-leha, main-main dan seterusnya, dia akan bodoh. Siapa orang yang hanya bermalas-malasan, berdoa ya Allah beri saya rizki, beri saya rizki, tapi bermalas-malasan, dia tetap akan miskin. Walhasil inilah hikmah dari Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang hanya berdoa meminta kepada Allah tanpa disertai ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya apa yang dia inginkan, orang itu tidak bertawakal kepada Allah. Orang itu menuduh Allah tidak hikmah. Salah satu contohnya umpamanya orang yang hanya berdoa minta kepada Allah agar diberi anak, ya Allah beri saya anak yang banyak, yang soleh, tapi nikah tidak. Sebagai ikhtiar yang wajib dia lakukan. Anaknya keluar dari mana? Apa dari pusar dia? Ya berdoa, iya betul ya Allah berikan saya anak yang banyak, yang soleh, ya. Tapi ikhtiar juga, cari akhwat, nikahi, kemudian setelah itu insya Allah nanti Allah mudahkan untuk punya anak. Itulah tawakal. Dua-duanya harus ada. Ya i'timad, bersandar kepada Allah ada dengan penyandaran yang kuat dan hakiki. Ya ikhtiar dengan cara ikhtiar yang diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla, dengan ikhtiar yang tidak dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, maka itu juga dilakukan, maka itulah hakikat dari tawakal. Seorang petani memiliki apa? Memiliki ladang sawah. Dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, ya Allah beri saya rizki melalui ladang ini. Lalu dia melakukan ikhtiar. Dia garap itu ladang. Ya. Pertama di apa dulu? Dibajak dulu. Bukan dibajak, dirampok. Diwuluku orang Sunda bilang ya. Kalau dahulu pakai kebo, sekarang ada traktor atau ada alat khusus untuk itu. Setelah dibajak, di apa? Digaru. Setelah digaru apa? Lalu menanam benih gitu ya. Setelah itu dipupuk. Setelah agak sedikit besar digasrok. Digasrok itu apa? Dihilangkan apa namanya? Rumput-rumput liar yang mungkin ikut tumbuh di sana, karena adanya rumput liar itu akan mengganggu pertumbuhan padinya. Ya. Kemudian setelah agak gede gitu, sudah mulai keluar padinya walaupun masih kosong, masih hapa istilahnya. Persiapan. Lalu membikin bebegig di sawah. Bebegig itu orang-orangan sawah. Nanti sebentar lagi akan banyak pasukan
burung, bukan ababil. Burung yang akan bisa memakan itu. Agar terusir ya kita siapkan bebegik. Seolah-olah itu orang. Burung kan gak ngerti, gak nyekolah, disangkanya itu orang, padahal bebegik. Orangnya satu aja, tapi bebegiknya ada puluhan di tengah sawah, diikat dengan beberapa tali yang saling berhubungan. Ada burung digoncangkan aja dari saungnya, goncang-goncang, lari semuanya mereka. Ya, setelah itu mereka petani ini menyandarkan hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Setelah ikhtiar maksimal sudah, ya, sebagai sebab untuk meraih apa yang diinginkan, yaitu berupa panen, berdoa juga sudah. Tinggal hasilnya nanti. Sebab banyak faktor di luar dugaan yang bisa menggagalkan panen itu kan. Mungkin ada banjir, mungkin umpamanya ada penyakit kutu loncat. Ya, sebab kutu loncat tidak hanya ada di gedung dewan, tapi di sawah juga banyak, dan asalnya di sawah. Kok larinya ke sana sih? Kutu loncat, ya, atau ada pasukan tikus yang memakan padi-padi itu, atau banyak hal di luar dugaan yang di luar kemampuan manusia untuk mengatasinya. Serahkan semuanya hasilnya kepada Allah Azza wa Jalla. Itu tawakal. Tapi kalau umpamanya seorang petani punya ladang yang harus digarap, dia berdoa, ya Allah saya punya ladang, berikan panen yang melimpah. Tapi itu tanahnya tidak digarap, tanahnya dibiarkan begitu saja, tidak ditanami. Ya, dia hanya berdoa dengan asumsi dia bertawakal kepada Allah Maha Pengatur rizki. Allah itu kalau memberikan rizki tanpa hisab, asal takwa aja. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia tahu ayat itu, dia hanya meningkatkan ibadah, berdoa dan ikhtiar. Tapi itu tanahnya tidak digarap. Setiap hari 5 kali dalam sehari minimal, ditambah malam hari, ya, dia berdoa, ya Allah berikan panen yang melimpah 3 bulan kemudian. Itu saya punya sawah. Tapi dibiarkan sawah itu tidak digarap. Apakah dia akan berhasil dengan tawakalnya memperoleh panen yang dia harapkan, yang dia minta kepada Allah? Dijamin tidak. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi salah satu unsur tawakal, yaitu ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya apa yang dia inginkan. Samalah dengan seperti itu, ya. Inilah 2 unsur tawakal yang harus ada, i'timad yang kuat kepada Allah Azza wa Jalla, dan ikhtiar yang menjadi sebab teraihnya apa yang kita inginkan dengan cara ikhtiar yang diizinkan, dibolehkan secara syar'i. Siapa manusia yang paling besar rasa tawakalnya kepada Allah? Nabi Muhammad SAW. Beliaulah manusia dengan kadar ketawakalan kepada Allah yang paling tinggi dibanding manusia lainnya. Sekalipun demikian, beliau melakukan ikhtiar dan usaha yang menjadi sebab teraihnya apa yang beliau inginkan. Ketika beliau melakukan safar, beliau siapkan perbekalan. Tidak hanya berbekal tawakal, enggak perlu bekal apa-apa, tawakal aja kepada Allah. Enggak, beliau menyiapkan perbekalan. Dan ketika beliau pergi ke medan perang, apakah beliau tidak membawa senjata, tidak membawa tameng, begitu saja tawakal saja kepada Allah? Kalau belum waktunya mati, enggak akan mati. Apa begitu? Enggak. Beliau bawa pedang, beliau bawa tameng, kadang beliau membawa baju besi untuk melindungi dirinya dari sebetan pedang musuh. Dan ketika ada musuh yang mau menyabetnya dengan pedang, tawakal aja kepada Allah. Apakah begitu dia? Enggak, beliau tangkis, beliau tusuk dia. Ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau pun meminta bantuan
dari seorang guide, seorang petunjuk jalan dari Mekah ke Madinah yang dibayar untuk itu. Beliau tidak pergi sendirian atau berdua dengan Abu Bakar walaupun blank, tidak tahu jalan. Yang penting tawakal kepada Allah, nanti di jalan Allah Azza wa Jalla akan menunjukkan jalan. Enggak. Ya, berdoa kepada Allah. Ya, berharap bersandar kepada Allah, tapi ikhtiar dalam bentuk seperti itu pun tetap dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tawakal merupakan setengah dari agama ini. Dan itu terungkap dalam banyak ayat dalam Al-Qur'anul Karim. Pertama, coba perhatikan Al-Fatihah yang kita baca, ya, yaitu ayat yang kelima. Allah berfirman, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu ikrar kita untuk berjanji setia hanya ibadah kepada Allah dan tidak kepada yang lainnya. Tekad yang kuat sebagai satu-satunya tujuan hidup kita di dunia, ibadah kepada Allah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Makanya setiap muslim mengikrarkan iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami ibadah. Tapi ini inti dari agama, ibadah kepada Allah. Dan kalimat keduanya merupakan ungkapan ketawakalan kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan dalam melakukan ibadah tadi. Satu ayat ini merupakan agama secara keseluruhan. Ibadah kepada Allah dan meminta pertolongan kepada Allah dalam segala hal. Dan meminta pertolongan itu adalah ibadah tawakal tadi. Menyandarkan diri kepada Allah. Tidak menyandarkan kepada skill individu kita, karena kita lemah. Siapa yang bersandar kepada kemampuan dirinya berarti dia bersandar kepada sesuatu yang lemah. Apa yang terjadi? Sandarannya bisa patah. Coba umpamanya kita bersandar di dinding, di tiang yang kokoh, yang kuat, terdiri dari beton. Maka sekuat apapun kita, ya, merebahkan, menjatuhkan diri kita ke dinding itu, kita yakin bahwa dinding itu tidak akan rubuh, tidak akan patah, tidak akan membuat kita terjerembab jatuh karena kuatnya. Tapi coba kalau umpamanya tiang kecil atau papan atau dari triplek yang ditancapkan, tripleknya tipis walaupun gede 1 meter, berani nggak kita merebahkan diri sekuat-kuatnya untuk menyandarkan diri ke triplek itu? Enggak. Karena begitu kita merebahkan diri ke triplek itu, apa yang terjadi? Triplek itu kemudian patah. Apa yang terjadi? Kitanya terjatuh. Kita manusia itu lemah. Lebih lemah dari triplek tadi. Siapa yang bersandar kepada kemampuan diri yang sangat lemah dan terbatas, itu tak ubahnya bagikan orang menjatuhkan diri, merebahkan diri untuk bersandar pada sebuah triplek yang sangat tipis. Dia akan jatuh. Tapi siapa orang yang bersandar kepada Allah Azza wa Jalla, berarti dia menyandarkan diri kepada yang maha kuat, yang kekuatannya tidak ada yang menandinginya. Ya, itulah tawakal. Dalam ayat lain, Surah Hud 123, Allah berfirman, fa'budhu wa tawakkal alaih. Beribadahlah kamu kepadanya dan bertawakallah kamu kepadanya dalam ibadah itu. Jadi setiap kali ada lafaz ibadah,
Maka Allah selalu mengikuti dengan perintah untuk bertawakal kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fa'budhu wa tawakkal alaih. Makanya salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada sahabat yang sangat dicintainya, yaitu Mu'adz bin Jabal, beliau menyatakan, ya Mu'adz, wallahi inni uhibbuka fala tada'anna fi duburi kulli shalah an taqula Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu, maka jangan sekali-kali kamu tinggalkan di setiap akhir salat untuk berdoa Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku, tolong aku. Untuk apa? Ala dzikrika, dalam berzikir kepadamu, wa syukrika, dalam bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan dalam melakukan sebaik-baik ibadah kepadamu. Untuk berzikir, untuk bersyukur, untuk melakukan sebaik-baik ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, perlu dan harus wajib meminta pertolongan agar Allah memudahkan. Nah, itulah yang disebut dengan hidayah dari Allah. Orang mudah melakukan ibadah karena hidayah dari Allah. Allah berikan dia keinginan untuk ibadah, Allah berikan dia kemampuan untuk ibadah dengan sebaik-baiknya. Karena ada keinginan dan kemampuan itu, lalu dia melakukan ibadah dengan ibadah yang berkualitas. Makanya minta, ya Allah, bantu saya, tolong saya dalam melakukan ibadah kepadamu. Allah mendengar, Allah mengabulkan dengan cara apa? Allah berikan keinginan yang kuat dan besar dalam diri orang itu untuk ibadah, dan Allah berikan kemampuan, Allah kondisikan untuk apa? Untuk bisa beribadah secara khidmat, secara kondusif, secara khusus, secara ikhlas, dengan tidak mengabaikan aspek mutabaahnya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ibadahnya berkualitas. Karena kita sudah sering bahas bahwa kondisi hati kita, kondisi jiwa kita, pikiran kita, semuanya berada di bawah pengaturan Allah Azza wa Jalla. Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang mengatur keadaan, kondisi, situasi hati kita, semuanya. Makanya mintalah pertolongan kepada Allah dalam hal itu. Allah pun berfirman dalam surah Hud ayat 188, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hanya kepada Allah lah, hanya kepada Dia lah aku bertawakal, dan hanya kepada Dia juga aku bertobat, aku kembali. Itu 3 di antara sekian banyak ayat yang mengaitkan antara ibadah dengan tawakal. Oleh karena itu berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wala yumkinu tahqiqul ibadati illa bitawakkul, lianna al-insana law wakala ila nafsihi wukila ila dha'fin wa 'azzin wa lam yatamakkan minal qiyami bil ibadah. Ya. Oleh karena itu tidak mungkin mengaplikasikan ibadah kecuali dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apabila seseorang dibiarkan, diserahkan kepada dirinya sendiri, bertawakal, bersandar kepada kemampuan dirinya sendiri, berarti dia bersandar kepada sesuatu yang sangat lemah, sesuatu yang sangat rapuh, maka dia tidak akan bisa bangun bangkit untuk melakukan ibadah. Oleh karena itu ketika kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, jangan lupa untuk meminta pertolongan agar Allah memudahkan kepada kita untuk melakukan ibadah dengan kualitas yang maksimal yang bisa kita lakukan. Maka ketika ada rasa tawakal di tengah-tengah ibadah,
kita akan memperoleh pahala dari dua sisi. Sisi yang pertama adalah pahala dari ibadahnya itu sendiri. Sisi kedua pahala dari tawakalnya kepada Allah dalam melakukan ibadah. Umpamanya seseorang yang sangat berilmu, dia ustadz yang ilmunya mendalam, bahasa Arabnya fasih, dia menguasai ilmu sastra Arab, balaghah, keindahan bahasa Arab dia kuasai. Dia tahu syarah dari doa-doa salat, dia faham benar tafsir yang mendalam dari surah Al-Fatihah. Kemudian dia berkata, saya mau sholat tanpa harus minta dikhusyukkan kepada Allah, dijamin saya akan khusyuk. Karena apa? Saya bisa menghayati bacaan sholat. Saya bisa merenungi seluruh makna demi makna dari ucapan, dari doa yang diucapkan di dalam sholat. Enggak perlu minta berdoa kepada Allah. Dengan sendirinya saya akan mampu. Itu ujub, itu takabur. Itu melepaskan diri dari ketergantungan kepada Allah. Itu berarti bersandar kepada kekuatan dan kemampuan dirinya yang super lemah. Dia lupa yang mengatur hati orang, Allah. Dia lupa yang mengatur pikiran orang, Allah Azza wa Jalla. Dia lupa ada yang namanya khinzib. Tahu khinzib itu siapa? Syaitan yang suka menggoda di dalam sholat. Nanti begitu takbir Allahu Akbar, ya dia bisa menghayati makna Allahu Akbar. Allah maha besar, selain Allah kecil, selain Allah hina, selain Allah rendah, satu-satu yang agung, yang besar Allah. Maka yang ada di pikiran dan di hati hanya Allah. Begitu takbir, setan lalu masuk membisikkan urusan duniawi. Dan dia tidak bisa mencegahnya. Karena apa? Dia sebagai manusia oleh Allah diberi kelemahan yang tidak bisa dia lepas diri dari kelemahan itu, yaitu tidak bisa mengontrol, mengatur hatinya. Karena antara dia dengan hatinya disekat, dihalangi, dipisah oleh Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Begitu dibisiki oleh setan ke dalam hatinya tentang urusan dunia, udah, maka konsentrasinya buyar. Keinginan dan tekad yang kuat untuk menghayati isi bacaan sholat juga semuanya pada kabur. Konsentrasinya penuh memikirkan urusan dunia yang dibisikkan oleh syaitan. Dan Allah membiarkan dia karena dia tidak bertawakal kepada Allah, tidak minta pertolongan kepada Allah, tidak minta bantuan kepada Allah Azza wa Jalla dalam melakukan ibadah. Lisannya mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah hanya kepada Engkau kami ibadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Tapi realita yang sedang dia laksanakan, dia tidak minta pertolongan kepada Allah, tapi bersandar kepada kemampuan dirinya. Itu tak ubahnya tadi seperti orang yang merebahkan diri dengan keras kepada triplek tipis yang sedang berdirikan, langsung dia rebahkan sekuat tenaga. Apa akibatnya? Tumbang dia. Maka tidak boleh seseorang berbuat demikian. Ya. Jadi ketika seseorang dalam melakukan ibadah disertai dengan ketawakalan, dia memperoleh dua pahala. Pahala yang pertama dari ibadahnya itu sendiri. Pahala yang kedua adalah dari tawakalnya kepada Allah ketika melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syaikhul Utsaimin, "Walakinnal ghaliba indana dha'fut tawakkul wa annana la nash'uru hina naqumu bil ibadah awil 'adah bit tawakkuli 'ala Allah wal i'timadi 'alaihi
fi annana la hadzal fi'l bal na'tamidu fil ghalib 'ala al-asbab adh-dhahirah wa nansa ma wara'a dzalik fayafutuna thawabun 'azim wa huwa thawabut tawakkul. Akan tetapi kebanyakan di antara kita rasa tawakalnya kepada Allah lemah. Kita tidak pernah merasa membarengi tawakal kepada Allah ketika melakukan baik ibadah maupun ada. Ada itu ya aktivitas rutinitas harian kita. Kita hanya beriktimad kepada kemampuan kita. Dengan melupakan apa? Melupakan kekuatan besar di balik kekuatan yang kita miliki. Kekuatan besar itu kekuatan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita melewatkan pahala besar berupa tawakal kepada Allah ketika melakukan ibadah. Inilah kelalaian kita ya. Selama ini dalam sholat kita tidak pernah atau sangat jarang meminta pertolongan kepada Allah untuk dikhusyukkan, diikhlaskan, dibaguskan dalam sholat kita. Di dalam saum seperti itu juga. Di dalam ngaji seperti itu juga. Dalam baca Al-Quran seperti itu juga. Salatnya, saumnya, ngajinya, baca Qurannya jadi, tapi kualitasnya. Salatnya ya jadi, secara fiqih sah. Tapi aspek kekhusyuan, aspek keikhlasan itu mungkin cuma kurang dari 10%. Saum baik Ramadan ataupun Senin Kamis yang sunnah jadi dari subuh sampai maghrib. Tidak batal, tidak makan, tidak minum, tidak melampiaskan syahwat. Tapi kualitas dari saum kita, seringkali dalam saum kita barengi dengan perkara yang bisa mengurangi kadar pahala dari saum itu. Di dalam saum kita ghibah. Dalam saum kita berbuat zalim. Dalam saum kita melalaikan kewajiban. Dalam saum kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, baik yang besar ataupun yang kecil. Saumnya sah secara fikih, saumnya jadi tidak batal, tapi pahala dari saumnya mungkin sangat minim. Demikian juga ketika ngaji seperti ini. Makanya tahunan ngaji membahas banyak kitab tauhid, kitab akidah, kitab fiqih, kitab hadis, atau kitab-kitab yang lain. Coba dites. Ada enggak yang nempel di kepala? Begitu pulang dari pengajian sampai di rumah istrinya bertanya, "Gimana Pak ngajinya?" "Wah, seru banget tuh." "Ustaz nerangkan apa?" "Tentang tauhid." "Isinya apa?" "Ya gitulah." Gitulah siapa? Ya pokoknya begitulah, kita harus bertauhid kepada Allah, itu intinya. Dia tidak bisa lagi menjelaskan. Dia tidak lagi bisa mentransfer apa yang dia serap. Karena apa? Karena kualitas selama ngajinya. Kenapa itu terjadi? Karena kurangnya tawakal kepada Allah. Kurang minta berdoa, minta bantuan kepada Allah agar dimudahkan. Pernah enggak setiap kita berangkat dari rumah mau ngaji ke masjid seperti ini, pernah enggak baik di rumahnya atau di jalannya kita berdoa kepada Allah, "Ya Allah, mudahkan saya dalam menyerap penjelasan yang Ustaz terangkan nanti. Ya Allah, bukakan pintu hati saya selebar-lebarnya untuk menerima curahan ilmu yang akan saya dengar nanti. Ya Allah, berikan kepada saya kekuatan selama ngaji agar tidak ngantuk, agar tidak buka-buka HP, agar tidak melamun ke sana kemari, agar tidak dan seterusnya." Pernah enggak? Jarang, atau bahkan tidak pernah sama sekali. Tidak minta dimudahkan kepada Allah, terutama akhwat. Makanya ketika ngaji mereka tetap ngobrol. Ketika ngaji tetap buka-buka HP.
Ketika ngaji bikin status baik di Twitter ataupun di Facebook. Dan ketika umpamanya teman-temannya dari jauh baca, merespon, ngaji di mana akhi atau ukhti? Oh, di Masjid Al-Furqan dengan Ustaz Abu Haidar, seru loh. Nah, ngebahas apa? Tahu, denger aja sekarang di Roja. Iya, saya juga lagi denger. Di sana lagi denger sambil buka Facebook, di sini juga sambil denger sambil buka Facebook. Pulang ke rumah, nggak ada yang nempel sedikit pun. Makanya gangguan-gangguan itu disebabkan karena kurangnya tawakal kita kepada Allah ketika kita melakukan ibadah tadi. Maka sebelum kita melakukan ibadah apapun, cobalah berdoa, memohon pertolongan bantuan kepada Allah agar Allah memudahkan ibadah kita. Mau sholat, berdoa kepada Allah agar Allah mengkhusyukkan sholat kita. Mau ngaji, kita meminta, memohon kepada Allah agar selama ngajinya pun dikhusyukkan, tidak terganggu oleh hal-hal lain yang bisa meminimalisir nilai dari pengajian kita dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan tawakal yang banyak dilupakan oleh manusia ketika melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhwah azani Allah wa yakum, baik hadirin ataupun para pendengar Roja dan juga para pemirsa, tawakal ini belum selesai, masih panjang. Tapi waktu yang kita miliki sudah sangat sempit dan tidak mungkin untuk kita lanjutkan, maka kita cukupkan sore hari ini sampai di sini dan sisa waktu yang ada sekarang kita akan gunakan untuk tanya jawab. Dipersilakan kepada Akhi Fawas di studio Radio Roja Cilengsi untuk memandu tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Alhamdulillah. Fadhal. Terima kasih Ustaz atas bahasan materi yang telah saya sampaikan. Dan pendengar serta pemirsa dimanapun Anda, kita masuki sesi interaktif, sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan 0218236543 atau pesan singkat 081317776543 dan 819896543. Pendengar dan pemirsa yang pertama, kami telah 5 dari telepon, silakan. Ya, halo. Kami persilakan untuk Anda yang bertanya via telepon. Yang pertama silakan. Ya, dengan Bapak siapa? Kita di Tangerang, Pak. Ya, Pak Gito ya. Silakan. Ya. Waalaikumsalam, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini saya mau tanya ya, kalau Pak lagi dengerin ini sepertinya kayaknya saya enak loh kalau dengerin. Nanti setelah lepas dari pendengar kasihan itu kabur lagi tapi itu. Bagaimana cara untuk mengatasi ini? Ya. Baik, terima kasih Pak Gito. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, Pak Gito di Tangerang ya. Barakallahu fiik Pak Gito. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga Pak Gito ini di dalam semangat yang tinggi untuk tetap ngaji. Semoga hatinya dibukakan selebar-lebarnya oleh Allah Azza wa Jalla, pikirannya dijernihkan untuk menerima seluruh siraman ilmu yang Bapak dengar dari Radio Roja atau TV Roja ini, Pak ya. Demikian juga untuk seluruh pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Iya. Apa yang Pak Gito tanyakan itu persis apa yang saya terangkan tadi. Jadi ketika kita mendengar, seolah-olah kita mengerti semuanya. Tapi begitu keluar, habis pengajian ini selesai bubar, kita lupa lagi. Apa penyebabnya dan bagaimana kiatnya agar tidak demikian? Ya. Tapi yang pertama tadi Pak, tawakal kepada Allah tingkatkan. Berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kita untuk memahami ilmu dan menanamkan ilmu ini di dalam jiwa sehingga tidak terlepas lagi. Itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, kalau memungkinkan setiap
kita mengaji, kita bawa catatan. Kita tulis apa yang kita dengar. Karena catatan itu ibarat tali pengikat bagi ilmu yang sedang kita kaji ini. Oleh karena itu, para ulama menggambarkan mencari ilmu itu seperti berburu rusa. Maka setelah diburu, rusa itu harus diikat. Maka sungguh bodoh orang yang berburu rusa dan setelah rusa itu didapat, rusa itu dilepaskan, dibiarkan begitu saja tanpa diikat. Apa yang terjadi? Rusa itu akan kabur lagi, hilang lagi, tidak bisa lagi kita miliki. Nah, rusa itulah ilmu dan ikatannya adalah catatan yang apabila suatu saat kita lupa, kita bisa buka lagi. Seperti ikhwan yang ada di sini ada yang mencatat. Begitu sampai di rumah istrinya bertanya, apa yang tadi diceritakan oleh Ustadz? Ada bukunya. Dengar. Sambil baca buku, sambil membayangkan bagaimana Ustadz tadi menerangkan. Sambil dihayati. Ketika Ustadz itu menerangkan, begitu masuk menancap di dalam hati. Dan masih terasa. Ketika di jalan hilang, ketika dibuka lagi, dibaca lagi, memori yang tadi tertanam ketika ngaji itu kembali muncul. Seolah-olah kalau sebuah data atau program di komputer diklik lagi muncul lagi. Tapi ketika di close ya hilang lagi. Tapi diklik lagi, di open lagi muncul lagi. Seperti itu. Lalu diterangkanlah kepada istrinya. Dengan penjelasan yang runut seperti yang dia dengar dari Ustadz tadi berdasarkan catatan yang dia berikan. Catatan itu ulangi terus, dibaca terus. Semakin sering dibaca, semakin menancap di dalam dada. Maka insya Allah efek pengaruh dari ilmu yang didengar itu akan jauh lebih lama terpelihara dibanding dengan tidak menuliskannya sama sekali. Itulah beberapa di antara kiat agar kita tidak seperti yang ditanyakan oleh Bapak Gito dari Tangerang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian Pak, kita semoga bermanfaat untuk Bapak dan pendengar serta pemirsa lainnya. Kita angkat untuk penelpon yang kedua. Silakan di 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak? Ini Muhammad Abdi Gunung Baru. Ya, silakan Pak Muhammad. Iya, mungkin bertanya dengan Ustaz. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, saya menanyakan mengenai bahasa tarikat dan asabiyah. Jadi bagaimana Pak dalam alam sunnah wal jamaah itu masuk bid'ah atau gimana? Mohon keterangan dulu. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak Muhammad, barakallahu fiik. Tarikat yang sudah menjadi bahasa Indonesia memang berasal dari bahasa Arab tariqah. Makna tariqah secara bahasa artinya jalan. Atau yang dimaksud dengan hal ini adalah metodologi atau cara. Pada abad ketiga atau keempat, ketika kaum muslimin kekuasaannya sudah jauh melebar, hampir separuh dunia dikuasai, hampir setiap negara termasuki, maka kesejahteraan kehidupan kaum muslimin pun melimpah. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang sejahtera secara ekonomi, mengejar kepuasan dalam kehidupan dunia, dan sedikit demi sedikit melunturkan ingatan dan hati mereka kepada akhirat. Mulailah sebagian orang lalai terhadap ibadah, terhadap kewajiban. Dan itu begitu cepat menyebar.
mayoritas di kalangan manusia saat itu terlalu matre, duniawi oriented, berorientasi dunia, lupa terhadap akhirat. Itu terjadi sejak abad ketiga dan keempat. Muncul inisiatif dari beberapa ulama untuk mengajak kembali kaum muslimin mengingat Allah Azza wa Jalla. Lalu mereka duduk mengumpulkan siapapun yang mereka ingin ajak untuk kembali mengingat Allah. Mereka duduk dengan melakukan zikir-zikir tertentu yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Makin lama pengikutnya makin banyak, sehingga tidak hanya menjadi sebuah majelis, tapi menjadi sebuah ikatan kekeluargaan dengan ikatan yang sangat kuat. Nah, ulama yang lainnya melakukan hal yang sama di tempat lain dengan metodologi yang sedikit berbeda, dengan zikir yang sedikit berbeda. Ulama lain juga begitu. Ini menjadi satu ikatan kekeluargaan, yang itu juga begitu, yang itu juga begitu. Dan masing-masing mereka memiliki metodologi yang berbeda. Metodologi ini yang disebut dengan thariqah, yang kemudian diindonesiakan menjadi tarekat. Thariqah artinya cara, metodologi untuk mengajak orang ingat kembali kepada Allah. Dan caranya tergantung siapa yang pertama kali mengadakannya. Dan thariqah ini kemudian dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mendirikan hal itu. Seperti Naqsabandiyah, seperti Qadiriyah, Syadririyah, dan yang lain-lainnya. Itu dinisbatkan kepada siapa yang pertama kali mengadakannya. Yang awalnya hanya mengajak kepada ingat kembali kepada Allah Azza wa Jalla dengan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasul SAW, maka keterlibatan orang-orang yang awam, yang bodoh ya di dalam ikatan kekeluargaan thariqah tersebut menyebabkan zikir-zikirnya bertambah dengan lebih beragam, sekalipun zikirnya tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, baik jenis zikirnya maupun cara berzikirnya bertambah, sehingga kebanyakan dari thariqah seperti itu mengamalkan baik isi zikir maupun cara berzikir yang tidak disunnahkan oleh Rasul SAW. Akhirnya berkembanglah sampai sekarang menjadi puluhan jenis tariqat, yang masing-masing tariqat memiliki metodologi sendiri dalam berzikir dan beribadah, serta lafaz-lafaz zikir tersendiri yang berbeda dengan yang lain. Tapi sekali lagi, karena tadi banyaknya keterlibatan orang awam di kemudian hari menyebabkan baik isi zikir maupun cara zikirnya berkembang secara tidak terkendali, sehingga menyimpang dari apa yang dicontohkan oleh Rasul SAW. Lalu muncul inisiatif dari para ulama ahlus sunnah untuk apa? Membersihkan aspek-aspek penyimpangan dari sunnah Rasul dalam hal-hal zikir-zikir tadi, ya. Tapi setiap penjelasan para ulama ahlus sunnah selalu menuai reaksi keras yang negatif dari para pelaku dari zikir tersebut, sehingga terjadilah benturan antara ulama-ulama ahlus sunnah yang bertekad untuk meluruskan dengan orang-orang awam yang diluruskan tetapi sudah merasa dirinya lurus. Dan itulah yang terjadi sampai sekarang dan akan tetap terjadi. Demikian Pak Muhammad tentang seluruh thariqah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Kita akan tutup telepon yang ketiga. Silakan 521-823-6543. Nah, ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merasakan
bahwa kita atau mengetahui bahwa kita itu betul-betul telah bertawakal kepada Allah dengan yang diperintahkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, bagaimana caranya agar kita bertawakal, bisa bertawakal dengan sebenar-benarnya kepada Allah? Iya. Barakallahu fik Ibu, pertanyaan yang sangat bagus yang dibutuhkan hampir oleh semua tulabul ilm, termasuk oleh para asatidzah, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa bertawakal? Pertama, fahami makna tawakal yang sebenarnya. Sebab kesalahfahaman ketika memahami makna tawakal bisa menyebabkan salah kaprah dalam menerapkan tawakal. Seperti tadi, ada orang yang tawakal kerjanya berdoa kepada Allah, beribadah, tapi tidak ikhtiar, lalu dia merasa itu tawakal. Keliru itu, salah itu, menyimpang, dan itu bukan tawakal. Jadi pertama, fahami makna tawakal yang sebenarnya seperti yang diterangkan tadi, bahwa tawakal wajib mengandung dua unsur. Pertama, penyandaran kepada Allah, yang kedua ada ikhtiar, melakukan sebab-sebab yang memang diizinkan oleh Allah dalam hal tersebut. Kedua, agar tawakal kita kuat, benar, kenali Allah Azza wa Jalla semaksimal yang kita bisa dengan mempelajari asma dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mengenal Allah, maka tawakal kita insya Allah akan semakin kuat. Kalau kita semakin tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Maha Pengatur seluruh urusan, pengatur juga hati semua manusia, mengatur seluruh perjalanan hidup manusia, rizkinya, memberi manfaat, yang memberi madarat, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menggerakkan seluruh anggota badan kita, yang mengatur seluruh tata surya kita, semuanya Allah Azza wa Jalla. Dan kita yakin, semakin kita yakin itu, semakin besar rasa bersandar kita kepada Allah. Oh iya ya, kalau begitu kita lemah, kita hina, kita kecil, semua serba diatur oleh Allah, semua serba sudah ditentukan oleh Allah, semua serba dimanage oleh Allah. Kalau begitu satu-satunya sikap yang benar dalam hal ini sudah pasrah, serahkan, bersandar hanya kepada Allah dan tidak bersandar kepada yang lainnya. Tapi kalau seseorang ilmunya tentang Allah lemah alias sedikit, tawakalnya sesedikit ilmunya tentang Allah. Oleh karena itu, baik tawakal kita, khauf atau takut kita, roja kita, mahabbah kita, ikhlas kita kepada Allah itu berbanding lurus dengan ilmu kita tentang Allah. Semakin mendalam, semakin banyak, semakin tinggi ilmu kita tentang Allah, maka khauf kita akan semakin besar, mahabbah kita akan semakin besar. Kemudian tawakal kita, roja kita, ikhlas kita, semuanya kepada Allah Azza wa Jalla akan semakin besar. Oleh karena itu, agar kita bisa bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, pelajari asma dan sifat Allah semaksimal yang kita bisa. Itu yang kedua. Ketiga, jangan lupa pilih kawan-kawan bergaul dari kalangan orang-orang yang soleh yang bertawakal kepada Allah. Nanti kita kena imbas. Nanti kita akan terkatrol oleh bagusnya tawakal mereka kepada Allah. Tadinya tawakal kita sedikit, tapi melihat contoh nyata dari orang-orang yang tawakalnya hebat kepada Allah, kita terkatrol, terangkat. Dan hindarkan bergaul dengan orang-orang yang rasa tawakalnya lemah, bahkan hilang sama sekali. Nanti kita ikut terkontaminasi dengan racun mereka yang akan membahayakan kita, ya. Dan terakhir yang tidak boleh juga dilupakan, berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufik hidayah agar kita bisa bertawakal dengan sebenar-benarnya
tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Akhi Fawaz dan para pendengar serta pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Di sini mungkin kurang dari 1 menit lagi sudah mau masuk ke waktu maghrib. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan penjelasan ini hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.